Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus bersama kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu, kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Mari kita ungkapkan iman kita melalui pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Pembacaan hukum kasih kita ambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita masuk ke pengakuan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Marilah kita dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita. Marilah kita merenungkan kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasih-Nya. Dan mari kita pujikan nyanyian pengakuan dosa, Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan kedua. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita terima berita anugerah. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, yang setia mendengar doa umat-Nya dan bekerja dengan kuasa-Nya untuk memperbarui hidup kita di dalam Kristus, kita hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah satu sama lain. Lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat, yang baru telah datang. Mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami
di setiap perjalanan hidup kami. Engkau masih memberi kesempatan untuk bersekutu padamu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, terkhusus kami mendoakan negara kami yang saat ini banyak mendapatkan pencobaan yang itu datang daripadamu. Kami berdoa berikanlah kebijaksanaan terhadap pemimpin negara kami melalui tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Tuhan boleh berkati sehingga segala persoalan yang dihadapi negara kami dapat terselesaikan ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta kami, para majelis kami, dan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Hendaknya Roh Kudus-Mu tetap menyertai dan memberi kuasa kepada mereka agar mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melayani jemaat-Mu dan hanya satu tujuan, demi memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini masih dalam kondisi sakit dan masih dirawat di rumah sakit seperti Bapak Jimmy, Ibu Rahayu, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang sakit, yang mungkin kami tidak tahu. Tuhan tahu. Kiranya Tuhanlah yang bekerja pada mereka melalui para medis yang merawat mereka, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang daripadamu saja. Berkati juga keluarga yang bersusah payah menjaga mereka. Roh Kudus-Mu lah yang ada di dalam diri mereka, agar mereka tetap teguh, tetap sabar, dan tetap berpengharapan kepadamu. Tuhan, demikian juga dengan anak-anak-Mu yang Engkau titipkan kepada kami, yang masih bersekolah, yang masih mencari pekerjaan, barangkali juga yang masih mencari jodoh maupun sudah bekerja. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu jugalah yang bekerja di dalam diri mereka, agar mereka senantiasa berjalan dalam jalan-Mu saja. Kiranya Tuhan juga mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami yang hadir di rumah-Mu saat ini ya Tuhan, mungkin juga banyak pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberi kekuatan bagi kami. Tuhan pasti memampukan kami untuk menghadapi segala pergumulan hidup kami, karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Berkati juga pekerjaan kami ya Bapa, biarlah pekerjaan kami menjadi sumber berkat yang akan Engkau berikan kepada kami, sehingga melalui berkat-Mu kami dapat semakin bersyukur terhadap-Mu. Roh Kudus-Mu jugalah yang tetap mengajari dan membimbing kami agar berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia lemah, sering melakukan dosa. Kiranya Engkau sudi menghapus, mengampuni setiap pelanggaran kami, dosa kami yang kami perbuat. Kuduskanlah kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan. Demikian Tuhan doa kami aturkan ke dalam satu nama, sumber segala sumber, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita aturkan persembahan kita diiring pujian terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan ini yang datang juga dari-Mu. Biarkan persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan boleh berkati setiap kami yang mengelola persembahan ini, sehingga hanya nama-Mu saja ditinggikan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh biarkan kami belajar, biarkan kami mengerti, dan Tuhan boleh izinkan kami mampu melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Tuhan boleh berkati kami yang akan membawakan firman-Mu, jauhkanlah dari cobaan dan godaan, dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman pada hari ini kita ambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, mengerti, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera boleh kita bagikan kepada saudara kita, boleh dengan senyuman, tengok kanan kiri, katakan damai sejahtera. Terima kasih. Damai sejahtera nggih. Karena bisa datang ke gereja ini otomatis kita damai sejahtera. Khotbah kali ini boleh kita beri judul disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Bapak Ibu, nenek moyang kita seorang pelaut. Pada masa sebelum dunia modern, para pelaut hanya dapat berlayar jika anginnya bertiup, jika ada angin yang untuk menggerakkan. Mereka bisa memiliki kapal yang kokoh dan arah yang jelas, tetapi apabila tanpa angin, mereka tidak dapat bergerak. Karena itu para pelaut belajar menanti dengan aktif. Layar dipasang, arah dijaga, dan awak kapal
tetap berjaga. Dan penantian ini bukanlah kemalasan, melainkan kesiapsiagaan. Bapak Ibu, sikap ini mengingatkan kita pada seorang yang boleh dikatakan bapak misi modern, bapak misionaris modern di abad ke-18. Beliau adalah William Carey. Ketika ia merasakan panggilan Tuhan untuk melayani di India, bertahun-tahun pelayanannya tampak seperti penantian yang tidak ada hasil. Dia belajar bahasa India, dia belajar menerjemahkan Alkitab, dan juga dia membangun komunitas di India itu. Tetapi hampir tidak melihat buah pelayanannya. Namun Carey tidak berhenti ataupun patah semangat, atau bahkan dia tidak pulang sama sekali, karena dia punya prinsip. Dan dia berkata, nantikan karya besar dari Allah dan melangkahlah untuk melakukan karya besar bagi Allah. Nantikan karya besar dari Allah dan melangkahlah untuk melakukan karya besar bagi Allah. Dengan cara apa? Dia tetap bertekun di dalam doa dan tetap setia, percaya bahwa Allah bekerja pada waktunya. Karena otoritas untuk memberikan itu, otoritas ada di Tuhan Allah itu sendiri. Bagi Carey, bukan pelarian atau dari kenyataan, melainkan itu adalah kekuatan untuk tetap bertahan. Dan ia doa, mempersiapkan dirinya, bahkan dia juga melayani komunitasnya, hingga pada waktunya Allah membuka jalan dan pelayanannya membuahkan dampak yang besar yang melampaui apa yang ia harapkan. Carey tidak bergerak atau Carey tidak digerakkan oleh hasil yang cepat, karena memang butuh waktu Tuhan tentunya, melainkan oleh kuasa Allah itu sendiri yang setia bekerja dalam penantian, bukan mengajar kepastian yang instan, tetapi membiarkan dirinya dibentuk oleh Allah di tengah-tengah perubahan hidup. Bapak Ibu, masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta adalah masa yang serupa bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus telah naik ke surga, janji telah diberikan, tetapi kuasa Roh Kudus belum dicurahkan. Mereka berada dalam masa penantian penantian mereka antara janji Tuhan dan penggenapan Tuhan akan curahan Roh Kudus. Namun para murid tidak terjebak dalam nostalgia rohani. Bahkan dalam Alkitab mencatat bahwa mereka tetap bertekun dan tetap sehati di dalam doa. Yang ini juga tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu nanti boleh dibaca, dan ini mengingatkan kita untuk selalu bertekun dan sehati di dalam doa, dalam penantian. Doa menjadi ruang di mana mereka disatukan, dikuatkan dan dipersiapkan untuk digerakkan Allah
Doa mereka bukanlah hanya sekedar ritual yang kosong, melainkan relasi hubungan kita dengan Allah. Doa itu adalah relasi, komunikasi dengan Allah itu adalah relasi. Kita menjalin relasi yang baik. Kemudian doa mereka, dan Tuhan Yesus juga berdoa untuk mereka. Kalau kita baca tadi, Tuhan Yesus juga mendoakan. Ada 3 sebenarnya doa Tuhan Yesus. Yang pertama adalah doa tentang dirinya sendiri, doa untuk murid-muridnya, dan juga doa untuk kita. Istimewa mboten Tuhan. Tuhan Yesus belum mengenal kita, tapi Dia sudah mendoakan kita. Kalau kita membaca di ayat yang barangkali ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Sebentar, saya carikan ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini murid-murid Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk didoakan oleh Tuhan Yesus. Istimewa mboten Bapak Ibu, kita didoakan oleh Tuhan Yesus agar mereka dijaga, disatukan, dan dikuduskan, sehingga siap diutus dalam penantiannya curahan Roh Kudus. Murid-muridnya didoakan oleh Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu biasanya para murid selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus masrahke, istilahnya sama Gusti, sama Bapa, masrahke karena akan ditinggalkan Tuhan Yesus, masrahke kepada Yesus untuk dimampukan untuk mewartakan firman-Nya. Mereka tidak tergantung lagi kepada Tuhan Yesus, ngintil sana, ngintil sini, mengikuti ke sana ke sini, tapi dimampukan untuk untuk mewartakan firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun Yesus menegaskan bahwa waktu Allah adalah otoritas Bapa. Sementara mereka dipanggil untuk setia menanti dan bersaksi dalam kuasa Roh Kudus, di mana kelak inilah ketakutan dibentuk. Tantangan bukan tanda kegagalan iman, melainkan ruang pertumbuhan iman. Kesatuan menjadi inti doa Yesus dalam Yohanes yang 17 ayat yang ke-11 tadi, supaya mereka semua menjadi satu. Allah membentuk komunitas yang hidup, saling menopang dan siap bergerak. Saling menopang dan siap bergerak. Allah menjadi satu, murid-muridnya menjadi satu. Maksudnya bagaimana ini Bapak? Kalau dibilang seperti sapu lidi, kalau dia diikat, dia akan bercerai-berai. Tetapi dia diikat oleh Tuhan Yesus, tidak akan terberai, akan menjadi satu dan kokoh. Coba kalau sapu lidi tidak ada talinya, pasti akan bersatu. Di sini artinya satu misi, satu tujuan.
Allah membentuk komunitas yang hidup, saling menopang dan bergerak. Ini juga ada di dalam Mazmur 68 ayat 1 sampai yang ke-10, menegaskan bahwa Allah yang membela umatnya dan memberi kekuatan seperti kapal yang hanya dapat berlayar ketika layar dan awak bekerja sama. Gereja yang disatukan di dalam doa akan digerakkan oleh kuasa Allah untuk menghadirkan kasih dan terang dunia. Gereja yang satu, gereja yang disatukan. Apa itu gereja yang disatukan? Padahal kalau kita lihat banyak gereja nih, ada Katolik diprotes, ada Protestan nanti diprotes lagi, ada Pantekosta diprotes lagi, muncul lagi cabang-cabang yang lain. Apakah disatukan di sini gereja harus bersatu menjadi satu sinode atau bagaimana? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Selama untuk kemuliaan Tuhan, walaupun seperti pelangi, kalau kita bisa menggambarkan seperti pelangi yang membusur dari berbagai warna, tapi dia tetap satu, membuat satu busur yang indah. Begitupun gereja, biarkan dengan cara ibadah yang berbeda, liturgi berbeda, nyanyian yang berbeda, tapi apabila disatukan untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan pun juga bersatu, Yesus bersatu dengan Allah, dan kita disatukan oleh Tuhan karena menjadi muridnya, menjadi orang percaya, maka kita menjadi satu. Satu kesatuan. Bersatu bukan berarti tidak sama, tidak seragam. Kalau pelangi itu misalnya dicampur warna merah, biarkan merah, hijau biarkan hijau, kuning biarkan kuning, dan mereka tidak luntur, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Gereja yang disatukan di dalam doa akan digerakkan oleh kuasa Allah untuk menghadirkan kasih dan terang dunia. Masa penantian, masa belum melihat sepenuhnya apa yang dijanjikan Allah, namun penantian bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk pembentukan. Di dalam doa Allah menyatukan hati kita di dalam ketekunan, Allah meneguhkan iman kita, dan pada waktunya oleh kuasa Roh Kudus Allah sendiri yang akan menggerakkan kita berkarya baginya. Karena itulah marilah kita tidak menyerah pada ketidakpastian atau berhenti pada nostalgia iman seperti para murid, seperti para pelayan Tuhan sepanjang sejarah. Marilah kita tinggal bersama di dalam doa, sehati di dalam pengharapan, dan siap digerakkan di dalam ketaatan melalui langkah-langkah yang adaptif yang dapat kita hidupi bersama. Ada beberapa langkah adaptif yang dapat kita hidupi bersama. Yang pertama yaitu menjadikan doa sebagai ritme hidup. Doa menyiapkan hati kita untuk hidup di dalam relasi yang mendalam dengan Allah dan untuk digerakkan di dalam misinya. Bapak Ibu sering berdoa? Sering napa mboten? Selalu ya. Tuhan Yesus mengajarkan doa, kalau kita baca tadi, Tuhan Yesus berdoa di depan murid-muridnya, murid-muridnya mendengar doa Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memang sering berdoa dan sering menyendiri mencari tempat yang sunyi. Tuhan berdoa, tapi di sini Tuhan Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya dan mendoakan murid-muridnya. Dan murid-muridnya dengar ya doa Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mempunyai anak atau anak-anak pernah mendengarkan ibunya atau bapaknya mendoakan? Dengar? Atau Bapak Ibu juga pernah mendoakan anaknya? Seringkali misalnya di dalam mau ujian, mau tes, kenaikan kelas, atau mau mencarikan kerja, Bapak Ibu pernah mendoakan anaknya? Atau anaknya yang minta, Bapak doakan saya, Ibu doakan saya akan melakukan ujian. Pernah Bapak Ibu? Tapi malah Bapak Ibu minta ke Pak Pendeta tolong didoakan anak saya. Bapak Ibu pernah berdoa? Benar, pernah? Dan anaknya mendengar doa Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu sendiri, Bapak dan Ibu pernah saling mendoakan? Ibu mendoakan bapaknya, Pak, saya didoakan ya. Terus yang biasa dijawabnya apa? Iya atau tidak? Didoakan mboten Pak Agus kali Bu Tarti? Sering berdoa bersama? Selalu? Atau Pak Agus minta doanya Bu Tarti? Terus jawab Bu Tarti napa? Oh, sering bergantian. Puji Tuhan, bagus sekali. Itu pasti akan ada dampak yang bagus. Kalau kita percaya, doa kita didengarkan oleh yang apa kita doakan, itu pasti nanti akan menghasilkan dampak yang bagus. Kalau anak-anak yang jadi anak pernah mendoakan orang tuanya di depan orang tuanya? Halo, ada? Yang anak, pernahkah? Anak saya pernah mendoakan? Amin, puji Tuhan, pernah. Di dalam doa, seperti Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, itulah bekal bagi murid-muridnya dan akan berdampak baik. Lalu yang kedua, bertekun di masa penantian, tetap setia, berserah, dan menanti tergenapinya janji Allah. Doa kita akan digenapi oleh Allah. Seperti hanya murid tercurahkan Roh Kudus kepadanya, dan kita pun akan tercurah Roh Kudus kepada diri kita. Yang ketiga, membangun kesatuan dan persatuan. Kesatuan menghasilkan kesaksian nyata yang memperlihatkan kuasa kasih Allah kepada dunia dengan konteksnya. Kesatuan menghasilkan kesaksian nyata yang memperlihatkan kuasa dan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Mampukan kami bertumbuh, senantiasa menantikan apa janji-Mu, apa janji Tuhan. Dan biarkan kami di dalam penantian selalu berusaha, berupaya, dan selalu bersatu di dalam kami memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, akan kami akhiri pada kali ini Tuhan. Tuhan boleh sertai kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai, tuntun, dan pelihara kami. Dan boleh Tuhan berkati setiap apa yang boleh kami perbuat. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita diutus kembali ke dalam dunia, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan sebagai umat yang disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Doa mempersatukan hati kita dengan kehendaknya, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita melangkah menjadi saksi kasih Kristus. Karena itu, marilah kita menyatakan penyerahan dan komitmen iman kita dengan memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan kita nyatakan pembaruan iman rasuli. Mari bersama-sama dengan umat dunia kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang setia memelihara setiap langkah hidup saudara, Yesus Kristus meneguhkan iman dan mempersatukan hati saudara, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk bertekun, sehati, dan setia di dalam panggilannya. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat